Pada video sebelumnya kita sudah mengukur di bagian konektor, yaitu bagian ini. Di sini adalah jalur untuk tegangan B+ atau V-bus yang berasal dari konektor USB. Di sini konslet, dan kita ukur pada bagian belakang ini. Pada bagian OVP ini juga terdapat short atau konslet yang kita ketahui jika kita mengukur di sini short, namun di sini tidak terdapat short sama sekali hingga ke bagian jalur IC charger. Dan sekarang kita coba untuk mengangkat bagian OVP, yaitu bagian IC OVP ini ya. Teman-teman bisa lihat, saya sudah keliling mencari komponen ini, namun semuanya kosong. Ada beberapa yang sama, ada beberapa toko yang menjual, namun tipenya tidak sama. Sebenarnya kegunaan untuk IC ini adalah sebagai protect, tapi sekarang kita akan cabut terlebih dahulu komponen ini. Kita akan lihat jalurnya sesuai dengan jalur skema. Kita akan menghitung pin pada bagian bawah IC OVP ini, lalu kita melakukan pengetesan jumper. Sebelum kita melakukan pencabutan pada komponen ini, terlebih dahulu kita akan amankan bagian komponen-komponen yang kecil-kecil di sekelilingnya. Di sini juga terdapat IC. Kita harus melindungi IC tersebut dengan cara kita menggunakan isolasi ini. Seperti ini ya. Kita tambahkan juga penutup kaleng bekas. Tujuannya agar panas yang dikeluarkan dari solder uap atau blower tidak merembet kemana-mana. Kita menggunakan mata blower yang sebesar ini ya teman-teman. Di sini juga sebenarnya ada mata blower yang kecil. Namun jika kita menggunakan ini, komponen-komponen yang kecil-kecil seperti ini mudah terlepas, karena angin sudah kita rendahkan sampai standar pun jika menggunakan ini daya hembusannya masih terlalu besar. Kita panaskan blower dengan panas sekitar 3,5 dan angin kita sesuaikan. Di sini kita tambahkan kaleng dan kita isolasi menggunakan isolasi anti panas. Jadi komponen-komponen lain aman ya teman-teman. Kita akan mencabut komponen yang kecil ini. Kita tambahkan flux sedikit. Oke. Jika posisinya sudah kita sentuh saat begini ya, sudah tergoyang, langsung bisa dicabut. Oke, sudah tercabut. Kita dinginkan sedikit ya, baru kita gerakkan bagian kaleng ini untuk menjaga jika ada komponen yang timahnya meleleh, dia tidak akan ikut
berubah posisi. Ini adalah bagian pin pada IC-nya. Kita letakkan di sini. Oke teman-teman, ini adalah bagian jalurnya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengukur kembali bagian yang sebelumnya kita ukur, menandakan konslet. Jadi kita ukur kembali ya. Kita akan mengukur kembali dengan menggunakan skala dioda seperti itu. Kita letakkan bagian probe warna merah pada bagian ground, lalu kita mengukur dengan menggunakan probe warna hitam. Kita awali dari bagian komponen kapasitor. Ini ya teman-teman, ini adalah bagian negatif, lalu di sebelahnya positif, aman. Ini dulu negatif, positif, aman. Sekarang coba kita cabut. Kita ukur lagi pada bagian konektor. Sama, kita letakkan bagian probe warna merah pada bagian ground, lalu kita ukur bagian ini. Aman, tentram, damai, sentosa. Tidak terjadi konslet pada bagian itu. Yang sebelumnya kita ukur tegangan input dari bagian konektor charger drop, atau yang sering disebut dengan tegangan Vbus. Teman-teman perhatikan di sini. Kita cari posisi yang lebih terang. Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara tracking untuk mendapatkan kerusakan yang seperti ini, silakan teman-teman simak pada video sebelum video ini, yaitu cara tracking. Silakan teman-teman simak di sana. Kita akan menuju pada bagian Vbus yang berasal dari konektor USB, yaitu inputnya pada bagian komponen ini ya. Akan kita hitung pin ini ya teman-teman. Pin ini teman-teman bisa lihat, pin ini akan kita jumper ke sini. Kita akan mencoba untuk melakukan penjumperan. Sebenarnya komponen ini ya, kita cabut pun tidak bermasalah. Fungsinya adalah untuk memprotek tegangan yang masuk. Apabila tegangan masuk tersebut berlebihan, salah satu contohnya adalah kita menggunakan kepala charger yang tidak original, ini akan rusak terlebih dahulu. Ya, sehingga IC pada bagian ini, yaitu IC charger, aman. Jika kita mencabut bagian komponen ini, kita bisa menjumper langsung ya, yaitu arahnya dari pin tengah, lalu kita jumper ke bagian ini. Kita akan tes ini, insya Allah jika tidak ada gangguan pada bagian IC chargernya yang sudah retak-retak seperti ini, bekas dicabut-cabut atau terkena tang potong saat memotong kaleng, dia akan bisa mengisi. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Namun sebenarnya ini sangat saya sarankan jika ada dijual spare partnya, karena spare part ini sudah saya cari kemana-mana, yaitu sekitar 12 pin jumlahnya. Tidak ada yang cocok. Saya akan juga berkomunikasi pada yang punya handphone ini ya, karena
pemiliknya sangat jauh, yaitu di bagian Pulau Kalimantan. Namun sebelumnya kita akan mengetes terlebih dahulu. Kita akan melakukan penjamperan apakah dengan mencabut komponen tersebut, apakah proses penchargeran akan terjadi dengan kita cara menjumper pada bagian pin tersebut. Ya, oke, sekarang kita mulai proses penjamperan. Kita jumper dia, teman-teman. Ini membutuhkan ketelitian karena proses penjamperan kita sangat dekat sekali. Kita jumper menggunakan seutas kabel jumper. Oke, seperti itu. Coba kita bersihkan. Jumperannya sangat dekat sekali. Ini sebenarnya bisa kita jumper dari kapasitor ini, ya, jalur ini. Bagian positifnya karena bagian ini adalah negatif, bisa kita jumper langsung ke titik ini. Bisa. Namun di sini saya melakukan penjamperan di dalam jalur tempat IC ini pertama kita cabut, ya. Coba sekarang kita ukur apakah jumperannya jalurnya sudah tersambung dari bagian jalur komponen ini ke bagian komponen ini. Sekarang kita ukur menggunakan skala dioda dengan cara ukur seri untuk mengukur apakah jalur tersebut tersambung atau tidak. Ini belum tersambung, teman-teman. Oh, karena belum kena sekali. Sedikit lagi. Kita sorong ya. Oke. Nah, dia belum terkena pada bagian, ya seharusnya dia ketemunya di situ. Makanya harus dipastikan dia tersambung atau tidak. Kita ulang proses penjamperannya. Kita ulang jumper ya. Kita ukur lagi apakah sudah tersambung atau belum. Oke, tersambung, teman-teman. Oh, sorry. Kita tes ke negatif, apakah dia konslet. Alhamdulillah tidak konslet, aman. Oke, seperti itu. Kita ukur lagi. Kita ukur dari bagian ini ke bagian komponen ini. Kita ukur dengan skala dioda. Oke, apakah dia tembus ke ground? Aman. Tidak
terjadi konslet. Oke teman-teman, penjamperannya sudah selesai dan sekarang coba kita akan melakukan, kita pasangkan fleksibelnya. Oke, seperti ini. Lalu kita sambungkan ke bagian kabel charger. Seperti itu. Ya. Kita akan mengukur. Kita akan mengukur dengan skala DC. Pada bagian touch point, letakkan bagian negatif ke negatif. Sini aja ya, lebih dekat lagi. Negatif ke negatif kita ukur. Oke, tegangannya sudah keluar. Teman-teman lihat 5 volt. Sekarang kita ukur ke bagian positif baterai, yaitu tepatnya pada bagian konektor. Ya, di sini sudah keluar 4,7, 3,2 sudah keluar tegangan di sini. Karena belum ada beban, dia masih sekitar 4 volt. Kita cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk teman-teman. Kita lihat dia mengisi. Coba kita hidupkan handphonenya. Fokus. Oke, tuh kelihatan. Di sana sudah ada petir yang menghujam. Waktu tampilannya singkat sekali. Pekerjaan kita belum selesai. Saya akan konfirmasi terlebih dahulu pada yang punya handphone ini tentang alat yang kita jumper. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.